Dan setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemudian langit dan bumi yang kita diami ini akan lenyap, bahkan tempatnya pun tidak ditemukan lagi, dan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di sorga. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia selama 1000 tahun. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tapi inilah yang sukar bagi kita manusia duniawi, yaitu kita tidak mau dikecewakan. Kita maunya rasa aman, iri, dengki, egois, serakah, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api, sama seperti induk Raja Wali yang memporak-porandakan isi sarangnya, sehingga menyebabkan Raja Wali muda itu terluka karena ranting-ranting yang berduri dan tajam itu mengenainya. Dan tanpa disadarinya, Raja Wali muda ini telah belajar untuk terbang. Demikian juga yang terjadi pada murid-murid Tuhan yang mengalami ketakutan yang luar biasa, yaitu di saat perahu mereka dihantam oleh badai, gelombang yang mengamuk. Tetapi Tuhan Yesus datang berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika Petrus mendengar firman Tuhan dan taat untuk berjalan di atas air, Petrus mengalami keajaiban, yaitu dapat berjalan di atas air. Tetapi angin yang berhembus telah menggoyahkan iman Petrus, sehingga Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Allah kita sangat rindu dan berkehendak agar kita tidak lagi melihat masalah kita yang membuat langkah kita menjadi terseok-seok, sangat berat dan tidak bisa berjalan untuk menyelesaikan pertandingan iman kita, bahkan menyebabkan kita menjadi hanyut dan mulai tenggelam. Dan yang Allah mau adalah supaya mata kita tertuju kepadanya, untuk kita tidak menolak firman-Nya, tetapi percaya. Dengan iman percaya kita kepadanya, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kekhawatiran, ketakutan, kesombongan, keserakahan, semuanya itu bukanlah berasal dari Allah, dan itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang iman. Rasul Paulus berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dunia ini, Tuhan mencari adakah iman di bumi ini. Kalau kita membangun iman percaya kita di atas pasir, maka bangunan iman kita akan roboh. Tetapi kalau kita membangun iman percaya kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, maka bangunan iman percaya kita akan tetap kuat dan teguh sampai pada akhirnya. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya Allah hendak membawa kita pada rencananya yang semula, yaitu untuk membawa kita tinggal bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana kekuasaan Allah meliputi sorga dan bumi, di mana tidak ada lagi laknat atau kutuk, tidak ada lagi sakit penyakit,
kesembuhan, kesempurnaan, begitu juga kelimpahan, damai sejahtera Allah akan memenuhi kita. Ya, orang-orang yang sudah Allah pilih dan tetapkan sejak semula sebelum dunia ini ada dan diciptakan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Inilah kerajaan sorga yang sudah Allah persiapkan bagi setiap orang yang tetap taat, setia, dan yang percaya kepadanya sampai pada akhirnya. Ketika orang-orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan, katanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan?" Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Inilah pengertian yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang yang hidup di dalam kerajaan sorga, bahwa kita tidak kawin dan tidak dikawinkan karena kita sudah masuk dalam kekekalan. Sebagian akan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dan sebagian lagi akan masuk dalam neraka yang kekal. Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kerajaan kekal akan dimulai, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan damai sejahtera. Kerajaan inilah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi bangsa Israel telah menolaknya. Sehingga Tuhan Yesus menangisi bangsa Israel, katanya, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan."